Oke, mari kita bedah sesuatu yang kita hadapi setiap hari, ketidakpastian. Dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat gimana sih matematika bisa kasih kita alat buat mengerti, bahkan mengukur apa itu yang namanya kemungkinan. Kita semua pasti pernah kan ngecek ramalan cuaca terus bertanya-tanya, bakal hujan nggak ya hari ini? Atau mungkin, apa peluang tim jagoan kita menang? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu intinya sama. Kita mencoba memberi angka pada sesuatu yang belum pasti. Inilah dunia probabilitas, atau yang biasa kita sebut peluang. Jadi, apa sih sebenarnya peluang itu? Bayangin aja kayak sebuah penggaris. Tapi ini bukan penggaris sentimeter, melainkan penggaris kemungkinan. Di ujung paling kiri ada angka 0, dan di ujung paling kanan ada angka 1. Nah, setiap kejadian di dunia ini, sekecil apapun, pasti ada di salah satu titik di penggaris ini. Kalau peluangnya 0, itu artinya kejadian itu ya mustahil, nggak akan pernah terjadi, sama sekali. Contohnya, peluang kamu melempar satu dadu biasa dan dapat angka 7. Itu nggak mungkin kan? Makanya peluangnya 0. Sebaliknya, kalau peluangnya 1, itu artinya kejadian tersebut adalah sebuah kepastian, mutlak, 100% pasti terjadi. Contoh gampangnya, peluang matahari akan terbit dari timur besok pagi. Itu sudah pasti. Oke, jadi kita punya skala dari 0 sampai 1. Tapi gimana cara kita menentukan posisi sebuah kejadian di skala itu? Nah, untuk itu kita butuh semacam peta. Peta yang nunjukin semua kemungkinan jalan yang bisa terjadi. Dalam matematika, peta ini punya nama keren, ruang sampel. Kedengarannya rumit ya, padahal intinya sederhana banget. Ruang sampel ini cuma daftar lengkap dari semua kemungkinan hasil. Ini alat kita buat mengubah sesuatu yang acak, jadi bisa kita prediksi. Dan inilah peta kita untuk hari ini. Ini adalah ruang sampel untuk melempar 2 buah dadu. Lihat deh, tabel ini nunjukin semua kombinasi yang mungkin, mulai dari dadu pertama 1, dadu kedua 1, sampai dua-duanya dapat 6. Totalnya ada 36 kotak, 36 kemungkinan. Anggap saja ini laboratorium kita. Oke, petanya sudah siap. Sekarang sebelum kita mulai bereksperimen, kita harus sepakat dulu soal aturan mainnya. Karena dalam probabilitas, aturan itu segalanya. Ini aturan pertama dan yang paling penting. Anggap saja kita punya satu dadu merah dan satu dadu putih. Artinya, kalau dadu merah dapat 3 dan yang putih dapat 2, itu kita hitung sebagai satu hasil. Dan kalau kebalikannya, merah dapat 2 dan putih dapat 3, nah itu kita hitung sebagai hasil yang beda. Urutannya penting di sini. Jadi, dengan aturan main seperti itu, total ada 36 kemungkinan hasil di ruang sampel kita. Dan karena kita anggap dadunya adil, maka setiap dari 36 kotak ini punya kesempatan yang sama persis untuk muncul. Adil kan? Nah, ini dia mantranya. Kelihatannya matematis, tapi sebetulnya gampang banget. Peluang sebuah kejadian itu cuma perbandingan sederhana. Hitung ada berapa hasil yang kita inginkan, lalu bagi dengan jumlah total semua hasil yang mungkin ada di peta kita tadi. Sesimpel itu. Cukup teorinya, sekarang bagian yang seru. Mari kita pakai peta dan rumus kita buat menjawab beberapa teka-teki. Oke, pertanyaan pertama. Coba Anda lihat lagi peta 36 kemungkinan tadi. Kira-kira ada berapa banyak kotak di sana yang di dalamnya ada paling nggak 1 angka 5? Yuk, kita hitung bareng. Kita bisa lihat semua hasil di baris kelima, itu ada angka 5-nya. Terus, semua hasil di kolom kelima juga. Kalau kita hitung semua, dengan catatan yang 5,5 jangan dihitung 2 kali ya, totalnya ada 11 hasil. Jadi peluangnya, ya 11 dari total 36 kemungkinan. Oke, kita naik level dikit, sekarang kita bandingkan 2 kejadian. Coba tebak, mana yang lebih mungkin terjadi? Dapat paling nggak 1 angka 4? Atau dapat angka kembar, kayak 11, 22, dan seterusnya? Dan grafik ini menjawabnya dengan sangat jelas. Peluang dapat setidaknya 1 angka 4, itu sama kayak contoh kita tadi, ada 11 dari 36 kemungkinan. Sementara peluang dapat angka kembar, cuma ada 6, yaitu 11, 22, 33, dan seterusnya. Jelas kan? 11 per 36 itu lebih besar. Jadi jauh lebih mungkin kita dapat angka 4. Nah, sekarang tantangan yang sedikit lebih tricky. Gimana kalau kita pakai kata atau? Misalnya, berapa peluang dapat angka kembar atau hasil lemparannya berjumlah 8? Oke, kita bedah pelan-pelan. Pertama, angka kembar, ada 6 kemungkinan. Kedua, yang jumlahnya 8, ada 5 kemungkinan. Tapi, tunggu dulu. Jangan langsung dijumlah 6 tambah 5.
Kenapa? Karena ada satu hasil yang masuk di kedua kelompok, yaitu 4,4. Dia angka kembar dan jumlahnya juga 8. Biar nggak dihitung dua kali, kita harus kurangi 1. Jadi perhitungannya 6 ditambah 5 dikurangi 1 yang double tadi, hasilnya 10. Jadi peluangnya adalah 10/36. Sejauh ini, semua perhitungan kita bergantung pada satu asumsi penting tadi. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi kalau satu detail kecil dari aturan mainnya kita ubah. Ini bisa mengubah seluruh permainan. Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Gimana kalau kedua dadu itu warnanya sama persis, jadi kita nggak bisa bedain mana dadu pertama dan mana dadu kedua? Apa peta kita masih berlaku? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau dadunya sama persis, urutan nggak penting lagi. Lemparan yang menghasilkan angka 1 dan 2, ya cuma ada satu hasil. Kita nggak peduli lagi mana yang keluarin angka 1, mana yang 2. Jadi hasil 1,2 dan 2,1 di peta kita tadi sekarang melebur jadi satu hasil tunggal. Dan ini konsekuensinya luar biasa. Hasil seperti 3,2 sekarang jadi 2 kali lebih mungkin muncul daripada hasil 2,2. Kok bisa? Karena hasil 3,2 itu bisa terbentuk dari dua cara di eksperimen awal kita, 3,2 dan 2,3. Sementara hasil 2,2 cuma bisa terbentuk dari satu cara. Tiba-tiba, nggak semua hasil punya peluang yang sama lagi. Peta kita jadi nggak seimbang. Jadi, apa pelajaran terpenting dari semua ini? Probabilitas itu bukan cuma soal hitung-hitungan angka. Hal yang paling fundamental adalah bagaimana kita mendefinisikan aturan main di awal. Asumsi yang kita pakai, seperti warna dadu tadi, benar-benar menentukan segalanya. Jadi kita sudah lihat cara membuat peta kemungkinan dan menggunakannya untuk menghitung peluang. Pertanyaannya sekarang, di luar permainan dadu, ketidakpastian apa dalam hidup Anda yang mungkin bisa jadi lebih jelas kalau Anda coba petakan dengan cara berpikir seperti ini?